Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam modul pembelajaran secara online masih tentang bisnis strategi ya, tentang corporate strategi, tentang strategic management ya. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana tahapan dari ilmu strategi ya, perencanaan strategis ya. Mulai dari menerapkan visi strategis, menerjemahkan menjadi sasaran-sasaran kinerja yang terukur, kemudian merumuskan inisiatif-inisiatif strategis yang konkret, dan kemudian melakukan implementasi serta review secara periodik. Ya. Nah, di dalam bagian berikutnya ini kita akan bicara mengenai factors shaping the choice of strategy. Ya. Jadi faktor-faktor yang membentuk pemilihan strategi. Ya. Seperti yang Anda lihat di slide di depan Anda ini ya, saya mencoba memetakan framework atau kerangka bagaimana sebuah strategi itu dibentuk, baik oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Ya. Jadi gabungan pertimbangan yang menentukan situasi strategis perusahaan itu ada faktor eksternalnya, misalnya lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan regulasi pemerintah, kemudian kondisi persaingan dan daya tarik industri, kemudian juga peluang dan ancaman perusahaan, ya, ancaman eksternal. Sementara dari faktor internal yang menentukan pemilihan strategi itu kekuatan dan kelemahan perusahaan, kompetensi dan kapabilitas perusahaan. Yang kedua, ambisi atau juga filsafat bisnis dari top manajemennya atau dari ownernya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah share values atau kultur perusahaan. Ya. Jadi itulah 3 faktor internal yang akan menentukan pemilihan strategi. Ya. Budaya perusahaannya, kemudian selera ownernya atau filsafat ownernya, kemudian tentu juga kompetensi internal perusahaan itu. Ya. Nah, mari coba kita bedah ya, satu demi satu ya. Jadi di slide berikutnya di depan Anda ini ya, faktor yang pertama adalah pembentuk pemilihan strategis itu faktor ekonomi, sosial, politik, dan regulasi pemerintah. Jadi apakah perusahaan dapat melakukan kebijakan strategis yang dibatasi oleh aturan pemerintah dan keperluan regulator. Ya, jadi intinya adalah apakah dimensi-dimensi regulasi atau lingkungan politik, sosial, budaya itu punya pengaruh terhadap pemilihan strategi. Ya. Kita mengambil contoh mungkin 2 perusahaan ya. Kita ambil contoh untuk membahas ini ya. Ini perusahaan Gramedia ya, perusahaan toko buku Gramedia. Yang kedua adalah perusahaan Indomaret. Ya. Kalau misalnya dalam konteks Gramedia, apa sih sebenarnya regulasinya? Ya, regulasinya tentu industri perbukuan ya. Dan sekarang lingkungan sosialnya memang mendukung, menggalakkan minat membaca ya. Jadi mereka kalau berhadapan dengan situasi regulasi pemerintah, sosial politik, mungkin toko buku Gramedia tidak mendapatkan tantangan yang berarti ya, tidak banyak kendala ya yang berarti dalam hal regulasi ya. Paling mungkin pembajakan ya. Sekarang marak juga buku-buku yang populer dibajak ya, banyak novel-novel laris punya Dewi Lestari misalnya itu dibajak. Nah, di sini mungkin Gramedia berharap pemerintah, aparat keamanan lebih keras menindak para pembajak, ya, yang bisa membuat naskah penulisnya itu terkaing-kaing. Ya. Itu dari sisi perusahaan seperti Gramedia ya. Tapi kalau contoh yang kedua, kasus yang kedua Indomaret misalnya, apa regulasinya? Nah ini kalau Indomaret mungkin berhadapan dengan banyak regulasi ya. Sekarang ada semacam sentimen untuk membatasi gerai-gerai pertokoan modern seperti Alfamart, seperti Indomaret. Ada desakan dari para pelaku pasar tradisional gitu ya, sehingga dinamika politiknya punya pengaruh terhadap ekspansi dari Indomaret. Mungkin akan ada regulasi baru, mungkin akan ada regulasi pembatasan toko-toko baru. Itu harus diantisipasi oleh perusahaan seperti Indomaret ya. Ini dalam hal aspek regulasi. Nah di halaman berikutnya ya, di aspek mengenai kondisi persaingan dan daya tarik industri itu kita belajar mengenai beberapa tema ya. Jadi bagaimana level persaingannya dalam industri Anda? Siapa saja rival Anda? Apa kunci sukses yang dibutuhkan untuk menjadi market leader dalam industri Anda? Nah ini kondisi persaingan seperti ini sangat menentukan bagaimana cara meracik strategi. Dinamika persaingan itu sangat punya peran terhadap bagaimana Anda merumuskan strategi Anda. Kalau Gramedia sekali lagi ya dinamika persaingannya mungkin kalau kita lihat mereka praktis tidak mendapatkan banyak tantangan ya. Mungkin hanya toko buku Gunung Agung atau Karisma, mereka
jauh di bawah Gramedia ya. Sehingga praktis Gramedia bisa leluasa melakukan ekspansi. Kalau Anda lihat setiap mall baru itu selalu Gramedia ada muncul di situ. Dan bahkan bagi mall-mall modern itu Gramedia itu statusnya adalah istilahnya itu daya tarik. Jadi sebuah mall itu selalu berusaha merangkul Gramedia untuk masuk ke mallnya karena pengelola mall itu, semua pengelola mall di Indonesia itu yakin Gramedia ini daya tarik. Kalau mall saya ada Gramedianya, maka mall saya akan lebih laku. Jadi mall kayak Gramedia itu makanya uang sewanya lebih murah karena mereka statusnya adalah daya tarik dari sebuah mall. Jadi praktis dari sisi persaingan, mereka mungkin tidak begitu mendapatkan tantangan berarti ya dari toko-toko buku yang fisik ya. Persaing-persaing mereka yang mungkin potensial justru adalah online shop ya, toko-toko buku online. Di Bukalapak, di Tokopedia itu sekarang banyak penjual buku. Ya, kalau Anda ke Bukalapak itu mau beli buku apa saja ada. Atau toko buku online banyak. Nah, itu mungkin akan membuat Gramedia juga harus segera merilis online dan mereka sudah melakukannya ya, meskipun setengah hati ya, tidak kelihatan powerful seperti Amazon.com ya, karena mereka mungkin masih mendapatkan revenue terbesar dari toko buku fisiknya. Jadi lewungan persaingan, baik lewungan persaingan dengan toko buku fisik dengan toko buku online itu akan membuat akan memberikan satu impact terhadap bagaimana Gramedia meracik strateginya. Ya. Nah yang kedua tadi ya, kalau kasus Indomaret, bagaimana daya persaingannya ya? Kalau Indomaret kan persaing yang paling ketat adalah Alfamart. Ya. Jadi mereka selalu berpacu mencari lokasi-lokasi terbaru. Ya. Jadi lokasi-lokasi yang potensial itu mereka selalu bersaing dua toko modern ini. Dan selalu kita melihat bahwa kalau ada Indomaret, di sebelahnya pasti ada Alfamart. Itu strategi imitasi dari Alfamart. Jadi Alfamart itu menerapkan strategi imitasi. Kalau ada Indomaret di sebuah lokasi, pasti lokasi itu sudah disurvei oleh Indomaret. Dan lokasinya pasti akan laku. Sehingga Alfamart begitu ada Indomaret, mereka langsung muncul lagi di sebelahnya. Jadi mereka imitasi, mereka mengikuti imitasi. Itu juga salah satu strategi dari Alfamart, ya, melakukan imitation. Jadi situasi rivalitas seperti itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana Anda menentukan strategi Anda, ya, strategi bersaing Anda. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah peluang dan ancaman perusahaan. Ya. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan, ancaman apa saja yang akan muncul. Jadi kalau kita mengambil contoh yang tadi ya, di Gramedia sekali lagi ya, peluangnya ya sebenarnya sangat banyak ya, peluangnya baik Alfamart, Indomaret, ataupun Gramedia itu adalah contoh bagaimana sebuah bisnis yang diuntungkan dari peluang ledakan ekonomi Indonesia atau ledakan penduduk. Di Indonesia itu sekarang kita mengenal apa yang kita sebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi itu artinya adalah mayoritas penduduk Indonesia itu usianya produktif. Dan kalau usianya produktif itu mereka konsumsinya selalu tinggi mas, konsumsinya. Konsumsi terhadap produk-produk yang dijual Indomaret itu sangat tinggi. Konsumsi akan buku-buku bacaan yang bermutu juga makin meningkat. Itu peluang yang sangat bagus ditangkap oleh Gramedia, oleh Indomaret ataupun oleh Alfamart. Ya. Jadi peluangnya tumbuh. Nah terserah ya, bisnis Anda bergerak di bidang apa perusahaan Anda. Anda kira-kira diuntungkan nggak dengan ledakan jumlah penduduk produktif ini? Makanya ledakan penduduk produktif ini juga berimbas terhadap produk-produk kuliner. Ya. Kalau kita lihat banyak resto baru muncul ya di mal-mal, itu resto baru. Itu juga memanfaatkan ledakan penduduk yang produktif. Gramedia, Indomaret, Alfamart adalah contoh yang bisa menangkap ledakan penduduk produktif itu. Dan apa kemudian strategi mereka? Ya ekspansi. Ekspansi. Karena ledakan penduduknya ada di mana-mana di seluruh Nusantara. Makanya Gramedia buka cabang di mana-mana. Alfamart buka cabang di mana-mana. Sejalan dengan ledakan penduduk. Ya, jadi ekspansi terus. Ya. Itu pilihan strateginya. Ya, peluangnya tinggi, ya, prospeknya bagus, makanya ekspansi terus. Mal-mal berdiri dan mereka selalu mengajak Gramedia untuk buka toko baru.
Nah, tapi ancamannya apa ya? Ancamannya apa ya? Sekali lagi tadi ya, ancamannya kalau Alfamart, Indomaret ya resistensi mungkin ya dari pengelola toko-toko tradisional. Mungkin suatu saat akan ada regulasi membuat mereka juga dibatasi. Ya. Sementara kalau Gramedia ya ancaman yang paling besar adalah itu buku-buku bajakan dan juga buku-buku bajakan secara online ya. Banyak orang-orang yang mencari buku itu PDF-nya. PDF-nya ada enggak mas? Itu kan bajakan semua Bapak Ibu-Ibu ya. Saya tidak pernah membaca buku PDF bajakan. Ya. Tapi kalau kita search googling ke internet itu buku-buku bajakan dalam bentuk PDF itu banyak. Ya. Itu menurut saya tidak barokah ya. Membaca buku-buku PDF bajakan itu kurang barokah. Ya. Nah itu ancaman itu. Sehingga oplah penjualan buku mungkin stagnan karena buku-bukunya dibaca. Yang baca bukan hanya bentuk fisik ya. Yang lebih fatal baca dalam bentuk digital. Dalam bentuk PDF, ya, itu dangerous bagi toko buku Gramedia, dangerous itu. Yang kedua, ancaman bagi Gramedia sebenarnya juga sosial media. Kenapa? Karena anak-anak remaja sekarang makin malas membaca buku. Ya, buku-buku tebal kayak gini makin malas orang membaca. Kenapa? Karena mereka lebih asik main sosmed. Ya. Pakai smartphone ya, lihat Facebook, lihat Path, lihat Instagram, lihat YouTube. Ya, YouTube itu sebenarnya ancaman terbesar bagi Gramedia itu bukan toko buku Harisma, bukan toko buku Gunung Agung. Ancaman terbesar paling tinggi dari Gramedia itu ya YouTube. Kenapa? Karena anak-anak remaja sekarang makin suka nonton YouTube daripada menghabiskan waktu untuk baca buku-buku tebal. Nah itu sebenarnya ancaman yang harus diantisipasi oleh Gramedia. Bagaimana strategi mereka supaya anak-anak remaja ini tetap mencintai buku. Jangan makin tidak suka dengan buku, jangan makin dia main smartphone. Ya. Jadi itu ancaman terbesar ya bagi Gramedia. Itu mereka harus merespon itu. Bagaimana mereka merumuskan strategi supaya menarik minat anak muda. Ya, anak-anak muda supaya tetap mau membaca buku. Nah di halaman berikutnya ini ya, faktor pembentuk yang lainnya dari faktor internal ya, tadi tiga tadi faktor eksternal ya, regulasi pemerintah, kemudian rivalitas dengan pesaing, dan yang ketiga adalah ancaman ya, ancaman dan peluang dari bisnis itu eksternal semua. Nah yang di halaman berikutnya ini sekarang bisa Anda lihat itu faktor internal ya, jadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Apa saja kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, apa kelemahan yang perlu segera diatasi. Ya. Ini yang harus dirumuskan menjadi strategi juga. Ya. Jadi apa kekuatan perusahaan Anda? Kelemahan perusahaan Anda apa? Misalnya kalau kayak Gramedia, kekuatannya itu luar biasa. Mereka punya sinergi dengan Kompas Gramedia. Mereka juga punya penerbitan Elek Media, Gramedia Publishing. Jadi mereka seperti rantai monopoli ya, dari hulu sampai hilir. Mereka kuasai. Rantai distribusinya mereka kuasai dan itu sangat powerful. Membuat mereka punya kekuatan bargaining yang sangat kuat. Mereka punya percetakan yang besar. Mereka juga punya Kompas, bisa promosi. Mereka juga punya Gramedia. Ya, dan Gramedia itu sudah jadi daya tarik. Sehingga mall-mall itu selalu mengajak Gramedia. Kekuatan itu. Ya, kekuatan sehingga mereka biaya sewanya itu menjadi lebih murah. Menjadi lebih efisien. Ya. Kalau Indomaret apa kekuatannya? Ya sama, mereka juga punya backup. Ya, grup Indomarko, ya, perusahaannya punya Salim. Mereka satu grup dengan Indofood juga, ya, yang punya Indomie. Mereka punya modal yang besar, dan kemudian kekuatannya jaringan franchise Indomaret ya, yang sudah ada ribuan, ya, sampai ribuan, 7.000-an lebih. Itu kekuatan itu. Ya. Sehingga mereka bisa terus ekspansi ya dengan modal yang besar. Ya. Dan karena mereka punya jaringan yang sangat besar, mereka bergaining position terhadap suppliernya juga tinggi, terhadap Lifebuoy, Pepsodent, Renso itu mereka punya bargaining position yang lebih besar, sehingga harganya mungkin lebih murah, karena mereka punya kekuatan untuk melakukan tawar-menawar. Ya. Jadi kekuatan itulah yang kemudian dikapitalisasi oleh Indomaret untuk terus expansion gitu ya. Jadi strateginya itu menjadi makin akumulatif. Nah di bagian berikutnya ini ya, di halaman berikutnya Anda bisa lihat itu ambisi dan filsafat bisnis dari direksi atau top manajemennya ya. Pilihan strategi juga dipengaruhi oleh visi top manajemen tentang image dan sosok perusahaan seperti apa yang mereka angankan. Ya. Pilihan strategi.
Ini contoh legendaris mungkin Apple ya, dulu ketika dipimpin oleh mendiang Steve Jobs ya. Steve Jobs itu orang yang unik ya, yang hebat ya. Filosofinya itu design is everything, filosofinya Steve Jobs itu. Dan kemudian filosofi Steve Jobs itu juga simplicity, kalau mau bikin produk jangan ribet. Makanya itu sangat tercermin dari produk-produknya Apple ya, sangat elegan dan minimalis. Dan mereka kalau jual tidak banyak tipe. Kalau Samsung kan tipenya banyak, dari tipe pemula, medium, high end. Kadang-kadang kita bingung ya, ada modelnya banyak. Kalau iPhone kan hanya iPhone 6 atau pakai iPhone 6s sudah, cuma 2. Simplicity. Kata Leonardo DiCaprio, simplicity is the best sophistication. Kesederhanaan itu adalah kecanggihan yang paling paripurna. Kesederhanaan itu adalah kecanggihan yang paling paripurna, kata Leonardo da Vinci ya, bukan Leonardo DiCaprio. Ngawur itu, Leonardo DiCaprio bintang film, Mas, Bapak Ibu ya. Leonardo da Vinci yang mengatakan, simplicity is the best sophistication. Nah itu tadi ya filsafatnya Steve Jobs sebagai mendiang ya sangat tercermin dari pilihan strateginya Apple. Dia tidak mau macam-macam, dia fokus. Ya. Sebaliknya kalau Anda lihat Lion Air, ya Lion Air itu satu maskapai yang berkali-kali mengalami kegagalan pelayanan ya, terlambat, kadang-kadang ada insiden gitu. Itu mungkin menurut pandangan saya tidak lepas dari filsafat selera ownernya. Ownernya Lion Air itu namanya Rusdi Kirana, Bapak Rusdi Kirana. Nah, Bapak Rusdi Kirana itu memang kalau kita lihat kepribadiannya itu jenggo, koboi. Ya, asal Anda tahu Rusdi Kirana itu dulu juga bekas calo ya, calo tiket di Halim Perdana Kusuma. Ya, bayangkan seorang calo tiket yang hanya punya meja kecil di Halim Perdana Kusuma dulu ya, jualan tiket, agen dari calo kemudian menjadi agen tiket yang cukup besar, kemudian setelah itu beli pesawat satu ya tahun 2000 kalau tidak salah. Sekarang pesawatnya sudah ada 200, itu kan amazing ya, fenomenal. Tapi again, kemudian Lion Air juga pelayanan strateginya memang agresif ya, tapi pelayanannya mungkin agak sedikit amburadul karena mungkin itu juga tidak lepas dari ini filosofi atau gaya personality ownernya, yakni Bapak Rusdi Kirana, yang emang orangnya itu koboi, ya, orangnya itu tidak begitu sistematis. Jadi memang owner perusahaan Anda itu sangat punya peran terhadap penentuan strategi perusahaan Anda, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, saya mau cerita. Yang terakhir bisa Anda lihat di slide Anda. Share values and kultur perusahaan ya. Pilihan strategi juga dipengaruhi oleh kultur perusahaan yang bersangkutan, ya. Jadi budaya perusahaan Anda, Mas, ya. Budaya perusahaan Anda itu punya pengaruh terhadap pilihan strategi, ya, budaya perusahaan, ya. Katakanlah misalnya perusahaan-perusahaan yang startup misalnya ya, itu kan budaya perusahaannya lincah ya, gesit sehingga mereka cepat melakukan perbaikan. Sebaliknya kalau budaya perusahaannya itu konsensus, saya pernah menulis sebuah artikel yang bikin heboh di blog saya mengenai The Death of Samurai. Di situ saya menceritakan budaya-budaya perusahaan Jepang itu mungkin terlalu fokus pada konsensus. Ya, mereka untuk memutuskan produk baru itu rapatnya bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan karena ada seniority, ada konsensus. Ketika perusahaan Anda sangat mengandalkan senioritas, sangat mengagungkan konsensus, ya decision making-nya akan lamban, Mas. Itulah kenapa perusahaan seperti Sony, Toshiba, Sharp disalip oleh Samsung sama LG dan kemudian oleh perusahaan-perusahaan Cina gitu ya. Kenapa? Karena mungkin Sony, Sharp, Toshiba itu konsensusnya kuat, jadi berbulan-bulan mau bikin product development tertunda-tunda terus karena konsensus. Sehingga budaya perusahaan Anda yang lamban itu membuat Anda digilas oleh pesaing-pesaing Anda yang meninggalkan Anda dalam debu kekalahan. Ya. Jadi itulah ya beberapa faktor yang shaping the choice of your strategy. Ya, sekali lagi ada faktor regulasi pemerintah, ya, ada peluang dan ancaman, ada kompetensi diri perusahaan Anda, ada selera ownernya, dan juga ada budaya perusahaan korporat Anda. Itulah yang akan menentukan pilihan strategi yang akan Anda rajut. Terima kasih, kita akan lanjutkan dalam video berikutnya ya mengenai aspek-aspek lain dari perumusan strategi bisnis. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.